Oke, mungkin akan, saya mulai saja ya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi webinar kali ini akan saya mulai. Sebelumnya, saya buka file terlebih dahulu ya, sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Tareda Dikasuma dari Internship IoT Engineer di Bisa AI. Nah, pada webinar kali ini saya akan membahas mengenai penerapan sensor LDR dengan Arduino. Nah, jadi di webinar ini kita akan membuat suatu rangkaian dengan sensor LDR karena sensor LDR merupakan sensor cahaya. Mungkin Anda bisa membuat lampu otomatis yang di mana jika suatu ruangan gelap maka lampu tersebut akan menyala. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan dulu. Nah, di pembahasan ini saya akan membahas mengenai alat-alat yang akan digunakan, rangkaian dan kode dari sensor LDR. Nah, dan terakhir adalah mensimulasikan rangkaian sensor LDR. Nah, di bagian simulasi ini kita akan menggunakan sebuah simulator yaitu Tinkercad. Jadi Anda sekalian dapat menggunakan aplikasi tersebut melalui website. Nah, kita masuk ke alat-alat terlebih dahulu. Oke, Anda sekalian sering melihat ini ya, terutama bagi yang suka membuat suatu prototype. Jadi ini adalah breadboard yang biasanya digunakan untuk membuat suatu rancangan prototype tanpa harus menyolder alat-alat tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah Arduino Uno R3. Nah, Arduino ini berfungsi sebagai pengendali dari alat-alat yang nanti akan kita gunakan. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu pin-pin yang ada di Arduino. Anda bisa lihat ya di sini ada power, ada analog, lalu di sini ada digital juga. Nah, sebelumnya di sini kan ada nih 5 volt sama 3,3 volt. Nah, kita ambil saja prinsipnya, itu prinsip baterai saja. Jadi pada baterai kan ada tuh yang kubunya positif, negatif. Nah, itu yang dinamakan yang GND itu atau ground itu sebagai negatifnya, sedangkan yang 5 volt atau 3,3 volt itu menjadi kubu positifnya. Nah, kalau di sini nanti yang 5 volt atau 3,3 voltnya itu namanya nanti mungkin di salah satu microcontrollernya ya, itu VCC. Nah, VCC kalau GND ya tetap GND, tetap ground sama. Nah, selanjutnya kalau membedakannya itu bagaimana? Nah, untuk membedakannya kalau di power itu eh, dia akan menyala terus. Jadi Anda sekalian eh, jika ingin apa namanya? Ingin mengendalikan suatu sensor atau mengendalikan lampu ya, lampunya agar bisa misal bisa mati di menit keberapa atau di jam berapa gitu. Nah, itu nggak bisa menggunakan power. Kalau power itu dia akan nyala terus. Nah, cara mengendalikannya ya Anda sekalian harus menggunakan pin yang digital ini. Nah, kalau yang analog ini hampir sama seperti digital, dia gunanya hanya mengubah apa? Mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Nah, jadi biar bisa dikendalikan juga seperti itu. Selanjutnya ada resistor. Nah, di resistor ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dan juga salah satu komponen yang paling sering Anda temui di setiap rangkaian elektronika. Nah, fungsinya sebagai pengatur dan membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian. Selanjutnya adalah kabel jumper. Jadi di kabel jumper ini banyak sekali ya macam-macam warnanya. Anda bisa pilih bebas sesuai keinginan saja nih. Misal mau merah ya silahkan, mau hitam silahkan, mau hijau juga silahkan. Nah, pada kabel jumper ini dia ada tiga macam. Yang pertama pada gambar ini yang atas ya, male to male.
Jadi ujung sama ujungnya itu ada jarumnya. Nah, gunanya itu untuk dimasukkan ke yang pin yang ada yang berlubang-berlubang gini nih. Contohnya seperti ini ya. Kan ada lubang-lubangnya nih. Nah, itu dimasukkan ke lubang yang ini. Nah, lalu yang kedua itu female to female. Nah, gunanya yang female to female dia untuk dimasukkan sama yang jarum ini. Nah, contoh ini PSP yang ini nih, ya. Itu fungsinya untuk dimasukkan ke dalam pin yang tadi. Nah, sedangkan untuk yang eh, male to female ya sama saja fungsinya seperti apa? Seperti yang male to male, female to female. Yang membedakannya dia ujungnya male, sedangkan yang ujung lainnya itu female seperti itu. Jadi eh, menyesuaikan saja seperti itu. Nah, selanjutnya ada sensor LDR. Nah, jadi ini adalah alat utamanya ya pada sesi webinar kali ini. Bentar. Oke. Nah, dengan sensor LDR ini nanti kita fungsikan nih sebagai saklar otomatisnya dari lampu LED yang nanti kita akan buat ya. Nah, sudah selesai yang alat-alat. Sekarang kita masuk ke rangkaian dan code dari sensor LDR. Nah, ini sederhana saja ya. Ini bisa Anda sekalian ganti ke lampu, tapi saya ingin menggunakan LED dulu ya. Nah, sederhana saja. Di sini Anda sekalian tinggal menghubungkan alat-alat tadi menggunakan kabel jumper. Mungkin nanti akan saya eh, buat ya secara langsung di Tinkercad-nya bagaimana menggunakan rangkaian yang seperti ini nih ya akan saya buat. Nah, jadi di sini Anda sekalian tinggal menghubungkan alat-alat tadi menggunakan kabel jumper. Lalu kabel ini kan sebagai pembeda saja nih, jadi bebas mau warna apa saja. Nah, Anda bisa lihat ya sensor LDR ada di sebelah kiri, yang di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Jadi nanti yang terhubung dengan eh, apa sensor ini itu kan ada pin analog. Nah, yang pin analog ini kan dia akan diubah dulu nih ke pin digital biar bisa dikendalikan. Nah, sedangkan buat bisa dibaca oleh sensor LED juga butuh eh, penghubungnya juga ya. Nah, seperti ini. Enaknya tinggal dijejerin aja gitu. Jangan lupa kasih apa namanya? Kabel powernya. Nah, kabel power di sini saya menggunakan kabel yang warna merah ya. Untuk yang groundnya itu warna hitam. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih untuk rangkaiannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di simulatornya ya. Nanti akan saya buat. Untuk code-nya mungkin nanti akan saya share codingannya di kolom chat ya. Di sini ada tipe data ya, langsung aja di sini ada tipe data yaitu konstanta integer. Yang pertama sensor pin dengan inisialisasi A0 dan LED pin 13. Lalu ada juga tipe data integer dengan nama like level dan juga calibrated level. Nah, voice setup ini untuk satu kali jalan saja. Jadi gunanya hanya untuk mendeklarasikan ya untuk menjalankan, untuk menghidupkan lah ya, menghidupkan pin-pin yang tadi. Nah, selanjutnya ada void loop. Nah, jadi ini di perulangan di sini ada line level yang diinisialisasikan dengan analog read. Nah, lalu pada calibrated like level ini gunanya untuk memberikan level-level pada cahaya nanti. Mungkin untuk codingan sudah cukup ya. Biar lebih jelas saya simulasikan. Oke, masuk ke simulasi ya. Oke, sebelumnya di sini ya. Sebentar. Jika ada pertanyaan bisa ketik aja ya di kolom chat nih. Jadi kalau oh ya sebelumnya kan
mungkin dari Anda sekalian ada yang belum tahu Tinkercad itu apa. Jadi Tinkercad sebuah simulator ya, simulator jadi bisa simulator website ya. Jadi Anda sekalian bisa membukanya di komputer atau laptop gitu biar enak ya. Nah, nanti Anda hanya perlu login saja. Nanti untuk tampilan utamanya seperti ini, ada di 3D Design dulu, bebas mau menggunakan yang mana ya, karena kita fokusnya di sirkuit, ya, sirkuit untuk membuat rangkaiannya. Jadi kita tinggal pilih aja, gitu. Yang pertama create new circuit, kalau ingin buat sirkuit baru. Nah, untuk rangkaian tadi kan gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya buat saja dulu. Ada untuk breadboard ada macam-macam ya, sesuai kebutuhan saja. Nah, di sini ada uh, breadboard small ya. Di sini breadboardnya ada 3 macam ya kalau nggak salah. Ya ada breadboard yang biasa, mini, breadboard small. Oke, sebentar. Oke, langsung buat ya. Sebentar, ini Arduino-nya tinggal cari aja kalau Anda ingin. Oh ya, sebelumnya saya share dulu ya. Ini sebelumnya udah pernah saya buat ya, cuman biar enak aja buat dadakan ya. Ya, untuk Arduino Uno-nya, ini bebas penempatannya, nggak harus seperti gambar juga nggak masalah. Misal taruh ke bawah, kanan, kiri, atas boleh, tapi saya maunya sebelah kiri aja, hampir mirip kayak di gambar tadi aja ya. Nah, di sini ada resistor, lalu ada LED. Nah, untuk LED-nya bebas mau warna apa. Bentar. Oh, ada di ini ya. Oke, bentar. Hapus. Nah, kurang. Oh, ini. Terus, oh ya tinggal hubung-hubungin aja ya. Bentar. Nah, ini untuk pengkabelannya bebas ya. Seperti presentasi yang tadi saya presentasikan. Untuk warnanya juga bebas, tinggal tarik aja pin-pinnya ke pin tujuan aja gitu. Nah, sebentar ini. Nah, buat apa? Buat ngerapin kabelnya tinggal klik 2 kali aja pada kabelnya nanti muncul titik gitu, tinggal tarik aja. Untuk ganti warnanya, misal mau pink juga nggak masalah gitu. Misal ya, ini kan hanya warna aja nggak berpengaruh di programnya juga, jadi tinggal menyesuaikan saja gitu. Sorry, ini salah. Yang ini 5 volt aja dulu. Yang pink. Yang power berarti ya warna pink berarti eh, positif sama positif di sini. Eh, ini nggak apa ya, saya nggak begitu rapi ya, mohon maaf. Ini saya percepat aja soalnya. Nah, untuk yang ini kayak gini aja dulu. Untuk yang apa yang kabel hitam yang tujuannya sebagai ground itu saya pilih warna abu-abu saja. Jangan lupa hubungkan juga ke ground yang sebelah sini. Warnanya juga sama, abu-abu. Biar enak dilihat. Biar enak dilihat dikit gitu ya.
Lalu jangan lupa ini sensornya kan, eee, apa, sensor cahayanya jangan lupa kasih juga sini. Oh iya, di sensor sini nih, entar sebentar. Kita delete aja, kalau mau hapus tinggal tong sampah aja nih. Atau delete di keyboard juga nggak masalah. Sebentar, ini ada yang kurang resistor. Nah, kita ke kabel analog 0 ke dulu. Nah, nah, ini dua kali ngehubungin ya, seperti ini. Oh ya, warnanya diubah dulu biar nggak ngebingungin. Soalnya kan yang abu-abu itu buat groundnya, kalau analog berarti ya bebas orange aja. Nanti nanti dirapin ya. Nah, untuk yang bawah, ini sebagai apa namanya, power dari sensornya. Posisinya di sini. Ini ganti aja pembeda warna ungu. Nah, untuk warna ini kan sama warna oranye, berarti warna oranye juga. Nanti diganti ya. Warna oranye masukin ke sini. Nah, itu masukin juga. Jangan lupa yang bagian lampu LED-nya. Nah, pin 13 kan tadi ada backcodenya. Mana? Nah, pin 13 LED pin. Itu dari sini ya. Nih, dari angka-angka sini. Bentar. Oh, code-nya nantilah. Ditaruh-taruh dulu. Oke, selanjutnya yang ini kehubung ke resistor. Untuk resistornya ke pin digital. Yang 13 juga. Oh ya, yang digital ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk warna-warnanya yang ini ubah ke warna oranye. Diubah ke warna oranye. Warna oranye. Warna oranye. Nah, kalau Anda sekalian pengen ngerapiin ya tinggal klik 2 kali ya tadi. Tinggal seperti ini. Ini bisa dirapiin. Sebentar, ini bisa dirapin seperti ini. Ini tujuan yang ngerapin-ngerapin kayak gini ya biar enak dilihat aja gitu ya. Nah, udah selesai. Ini arah code. Untuk code-nya ini ada 3 jenis ya, ada blok plus teks, ada sama teks. Nah, kalau blok ini ya mainin ininya aja nih. Tapi butuh apa namanya? Butuh dasarnya dulu ya. Jadi kalau kalau saya pribadi lebih sukanya ya pakai teks aja. Ini simulation. Kalau kalau berhasil programnya nanti dia langsung jalan. Tapi semisal
ada yang salah dia nggak mau jalan kayak gitu. Mirip seperti di Arduino IDE seperti biasanya gitu ya. Nah, di sini berdasarkan cahaya ya. Ini semisal cahayanya itu nggak ada ya, nah dia akan redup. Eh, yang ini ya sebelah kiri. Nih kalau cahayanya gelap ya di ruangan sekitarnya itu gelap, dia akan menyala. Sedangkan kalau Anda sekalian di ruangan yang bercahaya ya, atau udah tiba-tiba pagi gitu misal, dari malam ke pagi dia akan mati seperti ini. Simpel aja, mungkin ini bisa dijadikan sebagai eh, smart LED ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri saja ya sesi webinar kali ini. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya Tere dari Kesuma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are currently the only person in this conference.